Langit tenang di atas Samudra Hindia, tapi jauh di balik awan, sebuah babak baru tengah ditulis, bukan di medan diplomasi, tapi di pangkalan udara, di hanggar, dan di kokpit jet tempur canggih. Inilah babak baru pertahanan Indonesia, dan kali ini, dunia memperhatikannya. Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 42 unit jet tempur Dassault Rafale dari Prancis. Angkanya fantastis, nilainya luar biasa, dan langkah ini bukan sekadar pembelian alutsista biasa. Ini adalah bagian dari grand strategy, sebuah strategi besar untuk memperkuat sayap udara Indonesia. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham satu hal. Mengapa Rafale? Kenapa bukan F-6 Viper atau Eurofighter Typhoon, bahkan Sukhoi Su-35? Rafale bukan hanya pesawat tempur, tapi platform peperangan multiperan paling fleksibel saat ini, dirancang untuk mengisi semua jenis misi, dari superioritas udara, penyerangan ke darat, pencegatan, hingga pengintaian strategis. Bahkan, Rafale mampu membawa senjata nuklir. Dan meski Indonesia tidak memiliki nuklir, kemampuan ini menunjukkan betapa seriusnya performa jet ini di medan tempur. Jet ini dilengkapi radar AESA, Active Electronically Scanned Array, sistem peperangan elektronik Spectra, dan kemampuan super cruise, terbang supersonik tanpa afterburner. Dalam bahasa sederhananya, cepat, cerdas, dan mematikan. Tapi, langkah ini bukan tanpa kontroversi. Ada yang bilang, ngapain beli Rafale? Mahal. Ada juga yang skeptis. Beli doang, rawatnya gimana? Kritik itu wajar. Tapi perlu diingat, Indonesia sedang membangun, bukan hanya membeli. Dalam kontrak senilai 8,1 miliar dolar AS ini, bukan cuma pesawat yang datang, tapi juga 1. Pelatihan intensif untuk pilot dan teknisi. 2. Transfer teknologi yang membuka peluang bagi industri pertahanan lokal. 3. Suplai persenjataan mutakhir, termasuk rudal udara ke udara Meteor, rudal jarak jauh SCLP, dan rudal anti kapal Exocet. Dengan kata lain, kita tidak lagi bergantung total pada negara lain. Kita mulai bisa berdiri di kaki sendiri. Bayangkan, 6 Rafale lepas landas dari Lanut Iswahjudi, terbang rendah melintasi Laut Jawa, menembus batas Cakrawala. Di bawahnya, fregat kelas Marta Dinata mengawal perairan, radar aktif, rudal siaga. Di udara, Rafale siap menyerang dari jauh, bahkan sebelum musuh melihat mereka di radar. Itulah kekuatan modern, itulah masa depan TNI AYU. Kedatangan Rafale ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik regional. Ketegangan di Laut Cina Selatan, pergerakan militer negara-negara besar, dan perlombaan senjata di Asia Tenggara. Indonesia tak bisa hanya jadi penonton. Kita butuh kekuatan udara yang bisa diandalkan, responsif dan superior. Rafale adalah simbol dari komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah udara dari Sabang sampai Merauke. Tapi pertanyaan besarnya tetap, mampukah kita mengoperasikan Rafale secara optimal? Mampukah kita memelihara, melatih, dan menjadikannya ujung tombak nyata, bukan sekadar pajangan? Jawabannya ada di kita semua, di TNI AU, di pemerintah, di teknisi yang berdiri di hanggar, bahkan di rakyat yang terus mendukung modernisasi alutsista. Dengan 42 Rafale yang akan berdatangan hingga tahun 2030, Indonesia tidak hanya memperkuat militernya, tapi juga mengirim pesan ke dunia bahwa langit Nusantara adalah langit yang dijaga oleh mereka yang terlatih dengan teknologi tercanggih demi tanah air yang kita cintai.